Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Gunter Senturi. Saat ini saya sedang menuju ke bandara Kuala Namu, mau ke Jakarta bersama dengan istri. Saudara, belakangan ini banyak orang berbincang tentang keselamatan, di mana ada yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Lalu orang menyebut itu sebagai hyper grace. Yang lain berkata bahwa enak aja kalau kau selamat sekarang lalu besok kau bisa berbuat dosa dengan bebas. Enak aja tetap bisa masuk surga. Inilah beberapa pandangan yang tren sekarang. Saudara, mari kita berbincang. Kalau disebut keselamatan itu bisa hilang, memang juga ada banyak firman Tuhan yang mendukungnya. Pertama, dalam Filipi pasal 2 ayat 12, di sana ditekankan kerjakanlah keselamatan, dengan pengertian bahwa orang yang selamat harus tetap mengerjakan keselamatan. Juga firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam Roma pasal 2 ayat 6 juga dituntut supaya bertekun dalam berbuat baik. Dalam Ibrani 10 ayat 38 juga dikatakan bahwa barang siapa yang mengundurkan diri maka Tuhan tidak berkenan lagi. Seandainya ada orang yang telah diselamatkan sekarang lalu seminggu lagi dia murtad atau mengundurkan diri, maka firman Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan. Kemudian yang murtad pun juga akan binasa. Ibrani pasal 6 ayat 6. Kemudian dalam Wahyu 2 ayat 7, barang siapa yang menang dia akan masuk surga. Kemudian Wahyu 2 ayat 11, yang menang dia akan diberi upah. Wahyu 3 ayat 5 juga tentang bahwa yang menang akan masuk surga. Di sana ada unsur kata yang mengatakan menang, artinya dapat berjuang sampai titik akhir. Yang tidak dapat ya kalah, dalam arti tidak masuk surga. Kemudian Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai akhir. Dengan kata lain, kalau tak setia ya tidak dapat masuk surga. Murid-murid mengundurkan diri. Wah, ada juga murid pun mengundurkan diri. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Kemudian Matius 21 ayat 43, apapun yang sudah kita miliki kalau kita tidak berbuah akan diambil lagi. Wahyu 2 ayat 5, dulu kita memang sudah selamat, tetapi kalau kita tidak bertahan maka keselamatan itu akan hilang. Saudara, itulah firman Tuhan yang dipakai oleh orang-orang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Saudara, kalau dasar firman Tuhan bagi orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, yang pertama firman Tuhan yang dipakainya adalah Roma 5 ayat 8, bahwa pembenaran bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 8, bahwa kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi karena anugerah yang disambut oleh iman. Kemudian Yohanes
barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian Yohanes 14 ayat 2 dan 3 bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana menyediakan tempat itu bagimu, dan kalau itu sudah siap kubikin, aku akan datang kembali untuk menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Sekarang saja orang yang percaya sudah memiliki tempat di surga. Juga Yohanes pasal 1 ayat 12, yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Roma 5 ayat 8 dan 9, demikianlah kita telah dibenarkan oleh darahnya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 20, bahwa Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia pun sudah dihapusnya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 13, aku memberitahukan ini kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya harus tahu bahwa ia sekarang pun sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara, orang pasti akan berkata, kan kalau kita sudah selamat juga kemungkinan untuk berbuat dosa jatuh itu bisa. Bagaimana kalau orang yang misalnya sudah selamat tapi jatuh dalam dosa lalu mati? Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 23 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu tugasnya adalah untuk menginsafkan, menyadarkan. Jadi kalau orang berdosa, orang yang percaya kepada Tuhan jatuh atau berdosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan sehingga ia akan datang kepada Tuhan kembali dan bertobat. Itulah jaminannya, saudaraku, sesuai Efesus pasal 1 ayat 23 itu. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 7, bahwa barang siapa mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan kepadanya. Tapi firman itu juga meneruskan ayat 8-nya, bahwa kita adalah bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang akan setia sampai Tuhan datang. Kita dijamin bahwa kita bukan orang yang mengundurkan diri. Yohanes 5 ayat 24, bahwa kita yang percaya kepada Allah, pada Yesus Kristus, kita sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Jadi memang ada pengertian percaya itu yang menurun nilainya. Dulu sebelum ada Kristen, mungkin kita dulu kalau disebut percaya Yesus itu sudah total perubahan, baik keyakinannya dari yang bukan Kristen. Tapi setelah kita menjadi Kristen, lalu anak-anak kita juga menjadi Kristen, bukan karena ia mengerti, tetapi karena keturunan barangkali, sehingga dia menjadi Kristen tetapi bukan karena mengerti. Yang ini memang perlu untuk mengerti. Jadi sebenarnya yang disebut Kristen atau orang percaya harus sampai kepada lahir baru. Jadi lahir baru itu adalah karena Roh Kudus, artinya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi orang yang diselamatkan, orang yang disebut percaya itu sebenarnya orang yang sudah dicipta baru. Cipta baru berarti orang yang sudah berubah. Jadi orang yang disebut selamat itu adalah orang yang sudah berubah ini. Jadi ciptaan baru itu, ia akan terus hidup di dalam kebenaran. Ia akan terus berjalan dalam Tuhan. Saudara, seperti apa itu? Nah, coba kita
kita perhatikan misalnya seperti singa yang kerjanya atau kodratnya adalah makan daging, lalu ia mencari lembu atau apa saja binatang yang bisa diterkamnya. Tetapi seandainya ia dicipta baru menjadi singa yang menjadi domba, lalu seluruh organ tubuh, seluruh pikiran, seluruh hasratnya akan berubah menjadi domba. Setelah ia diubah menjadi domba, mukanya yang singa tapi jiwanya atau kondisinya sudah menjadi domba, maka ia akan mencari rumput. Kita tidak perlu menyuruh dia untuk tidak usah lagi menerkam kambing, tapi ia sudah berubah menjadi domba sehingga ia akan mencari rumput. Jadi orang yang sudah dilahirkan baru, ia tidak akan lagi berkerinduan atau keinginan untuk berbuat dosa, tetapi ia menjadi kasih yang terus-menerus akan berusaha dan hidup. Karena Kolose pasal 3 ayat 10, bahwa lahir baru itu dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, jika saudara berkata bahwa saudara tidak pasti masuk surga, maka bukankah sebenarnya kita sama dengan orang lain yang juga masih berkata semoga atau mudah-mudahan? Terus apa bedanya dengan Yesus datang? Itulah saudara. Tentu saja kalau kita renungkan lebih dalam, maka sebenarnya Yesus sudah menghapus dosa kita seluruhnya, baik dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sebab ia menghapusnya di kayu salib semua dosa dunia. Hanya orang tidak percaya. Bagi orang yang percaya, maka keselamatan sudah pasti milik dia. Demikianlah saudara, sedikit ulasan tentang keselamatan bisa hilang atau sekali selamat tetap selamat. Sampai jumpa, terima kasih, salam.